Selamat malam buat kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk mengerjakan tugas wawancara ini. Sebelumnya maaf kalau koneksi jaringan kita agak terputus-putus karena diakibatkan cuaca atau juga lokasi tempat kita berada itu jaringannya kurang memadai. Jadi Bang, di sini kami ingin mewawancarai Abang. Karena di sini kami disuruh oleh guru SBK untuk mewawancarai, karena ini temanya mengapresiasi seniman-seniman. Jadi kami disuruh untuk mengapresiasi seniman yang ada di Simalungun atau orang Simalungun. Jadi kami di sini tertarik untuk memilih Abang untuk menjadi seniman kami. Izinkan kami mewawancarai Abang. Jadi pertama saya Livena Saragi ingin bertanya kepada Bang Henki. Dalam proses pembuatan lagu Ondos Ganupan Bayi Tuhan ini, siapa yang menginspirasi Abang untuk membuat lagu tersebut? Oke, pertanyaannya kapan ya? Siapa yang menginspirasi Abang untuk membuat lagu itu? Dalam membuat lagu. Oke. Baik, sebentar ya. Biar ikuti dulu dari pertanyaan yang disiapkan. Ya, kalau tokoh yang menginspirasi penciptaan lagu tidak ada. Saya sendiri yang memikirkannya dalam kebutuhan situasi pelayanan di tempat saya melayani. Saya kira lagu ini bagian dari pembelajaran iman, selain dari renungan khotbah-khotbah pelayanan perkunjungan untuk memberi semangat, memberi pencerahan dan juga penyadaran kepada jemaat yang saya layani dalam membangun imannya sebelum dia beraktivitas. Jadi tidak ada tokoh lain yang menginspirasi saya selain memang refleksi pribadi. Tentu ini adalah suara dari iman sendiri juga, iman saya pribadi untuk yang saya yakini itu dari Tuhan lah, untuk menyampaikan pesan renungan kepada jemaat. Terima kasih Bang. Selanjutnya. Oke, yang kedua, kenapa Abang bisa berpikir untuk menciptakan lagu Ondos Ganupan Bayi Tuhan? Mungkin agak kayak nama daerahnya ya. Tempat saya melayani itu daerahnya banyak yang bekerja mulai pagi bahkan sampai malam. Tapi dalam hal spiritual saya kira sedikit mengalami penurunan. Boleh bekerja pagi-pagi sekali dan boleh sampai terlalu malam sekali, karena itu adalah bentuk kalau kita seorang pejuang ya. Tapi segala sesuatu bila tidak dimulai bersama-sama dengan Tuhan, bila tidak dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan, bahkan kita sampai malam-malam pun mengerjakannya, itu pun tidak bersama-sama dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dan itu terbukti dan itu tertulis di dalam Alkitab. Karena teks lagu ini diciptakan bersumber dari Alkitab, Mazmur 127 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Begitu ya. Itu alasannya kenapa saya menciptakan. Saya akan menanyakan pertanyaan yang nomor 3. Berapa lama waktu Abang untuk menciptakan lagu tersebut? Lagu ini mengalami beberapa revisi.
Lagunya apa diciptakan di tahun 2013. Dalam perjalanan waktu sedikit ada direvisi, maka dia fixnya itu menjadi utuh dan tanpa ada perubahan sampai sekarang itu di tahun 2014. Jadi kalau dibilang berapa lama, bolehlah dikatakan itu selesainya memang dalam sekitar 2 bulanan lah, 2 bulan 3 bulan. Tapi fix dia, artinya begini, sebulan 2 bulan dia sudah selesai, sudah dinyanyikan. Tapi setelah setahun saya ikut merubah beberapa melodi dan juga syair agar dia semakin memudahkan dinyanyikan dan juga pesannya juga semakin bisa mengena kepada orang yang menyanyikan dan mendengarkannya. Oke, makasih Bang. Baik, saya Dwi dan Bang ingin bertanya yang nomor 4. Siapa yang terkait dalam proses pembuatan lagu tersebut? Yang terkait dalam proses pembuatannya, inspirasinya, dalam pembuatan notasi, dalam memilih syair, dalam memainkan lagu dan juga musik, saya sendiri, tidak ada orang lain. Membuatnya menjadi sebuah notasi, membuatnya melodi, memilih syairnya, saya sendiri yang menciptakannya, membuatnya. Tetapi kenapa nggak abang yang menyanyikan itu secara publik? Kenapa harus memakai orang lain? Saya berpikir tidak berpikir kalau itu dinyanyikan oleh orang lain. Saya ingin hanya memang ini dinyanyikan bersama-sama saja. Kalaupun ada orang lain menyanyikannya, itu kan yang nyanyikan itu kan Yaspis Purugit Satu dan juga Eben Margasaloho. Mereka juga itu pemuda GGPS yang ada di Jogja. Ya, jadi mereka yang minta, bolehkah kami menyanyikan lagu ini, mengcover lagu ini? Ya tidak jadi masalah, tidak apa-apa gitu. Nah, jadi artinya saya juga tidak ada ingin untuk membuat lagu ini menjadi tenar, menjadi luar biasa, tidak begitu. Motivasinya adalah bagaimana lagu itu menjadi berkat. Begitu saja, bagaimana orang lain bisa terbangun dirinya, imannya dalam memulai aktivitas kerjaannya, walaupun lambat laun ini berkembang menjadi lagu yang sering dipakai orang untuk sebelum membangun rumah, sebelum memasuki rumah baru, begitu. Iya. Oke, Bang. Begitu ya. Saya Frederick Bintang ingin bertanya, berapa usia Anda saat menciptakan lagu tersebut, lagu Ondos Genuvan Banituan? Sebentar ya, 2012, tapi itu umur 2013, berarti 26 tahun dong. Abang kelahiran 87. Abang kelahiran 87. Di situ abang menciptakan lagunya udah jadi pendeta atau lagi fikar atau lagi apa? Gimana? Putus suaranya gimana? Di usia abang yang kayaknya 26 itu, abang udah jadi pendeta atau masih belum jadi pendeta? Belum jadi pendeta. Belum jadi pendeta. Itu masih magang, belum pun fikar. Oh.
Iya, sebelum pendeta, belum fikar, bahkan magang. Gitu. Iya. Jadi sebagai magang lah ilham itu muncul dan perlu menciptakan lagu ini. Pada suatu saat. Iya. Sekitar 26 tahun ya umurnya ya. 27. Ya, sebenarnya tahun 2013 mulai diketatkan. 2000. Jadi di sini saya dapat kejutan Bang ingin bertanya. Jadi sejauh ini apakah ada keinginan untuk bikin karya baru gitu Bang? Kayak lagu baru gitu. Iya. Saya sudah menciptakan beberapa lagu lagi setelah tahun 2013 sampai hari ini. Ya, baik itu untuk kebutuhan kebutuhan jemaat langsung, baik itu kebutuhan gereja yang untuk dipakai secara di KPS, segi KPS. Nah, baik juga lagu yang dipakai untuk Pesparawi secara nasional. Ya, jadi sudah ada lagu-lagu yang diciptakan untuk kebutuhan yang lain. Hanya memang IP saya tidak tidak ingin menjadi orang yang populer. Tapi biarlah lagu itu saja yang populer atau biarlah lagu itu jadi berkat. Kalau secara figur tak perlulah. Biarlah lagu itu menjadi berkat saja bagi orang lain. Begitu. Jadi kalau untuk menciptakan lagu, saya terus berkecimpung dan sedang dalam proses penciptaan berikutnya. Tujuannya supaya jadi berkat lagu itu. Ada orang yang dikuatkan saat dia berduka, ada orang yang diberi semangat saat orang itu sedang putus asa, ada orang yang harus diingatkan ketika seseorang itu terlalu sombong, ada orang yang harus ditegur saat seseorang itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain-main, ada orang juga harus diberikan motivasi saat seseorang itu sedang kekurangan motivasi, ya begitu. Jadi tujuannya adalah supaya orang lain banyak tertolong, tapi secara figur biarlah aku tidak terlalu familiar. Oke, terima kasih Bang. Ya. Baik Bang, nama saya sudah siap berubah. Gimana perasaan Abang setelah lagu yang Abang ciptakan didengar banyak orang? Memang secara manusiawi kita digoda untuk senang berlebihan begitu ya. Tapi kembali kepada motivasi lagu itu kenapa diciptakan adalah supaya jadi berkat. Akhirnya kita menjadi merasa bersyukur. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan talenta, memberikan ide kenapa lagu ini harus diciptakan begitu. Iya. Dan akhirnya saya juga berefleksi, kalaupun nanti saya mati sesaat meninggal, biarlah lagu ini menjadi kenangan bahwasanya Tuhan pernah menciptakan yang namanya Hengki di dunia ini. Dengan lagu Endos by Tuhan. Jadi tidak hanya ke pribadi sebenarnya, tapi orang lain yang terberkati. Gitu. Itu perasaannya. Kalau dibilang senang, tapi mau diingatkan untuk tidak terlalu berlebihan senangnya, sehingga lupa diri, sehingga lupa dengan motivasi lagu ini kenapa diciptakan. Jadi senangnya itu secukupnya saja, tapi lebih banyak syukurnya. Tidak ada? Kalian ini ada yang sudah mencipta lagu? Aduh. Belum ada Bang. Tapi semoga suatu saat nanti mengikuti jejak Abang. Iya ya, tapi sudah ada keinginan menciptakan lagu? Apakah ada teman-teman?
mungkin secara rencana Bang ada niatan menciptakan lagu. Uhuy. Oh, mantap. Iya. Nanti kalau ada dibantu promosi ya bang. Itu lagu. Iya. Apa ya? Mencipta itu penting. Membuat karya itu penting supaya ada bekas kita pernah hidup di dunia ini. Biar ada pertinggalnya kita pernah hidup di dunia ini. Pertinggalan. Ya. Iya, betul. Iya. Itu kan perlu juga itu dipikir-pikirkan kan. Oh, pernah hidup yang namanya kayak Iin contohnya begitu kan. Apa buktinya? Ini dulu kan karya dia gitu. Entah itu lagu, entah itu dancer kan, hasil karya apa tarian, entah itu apa namanya bentuk-bentuk lain lah, karya-karya seni yang lain gitu kan. Banyak aja, silakan saja gitu. Iya, karya-karya. Jadi orang lain, oh iya ya gitu ya. Daripada kita mati nggak ada bekasnya. Gak ada peninggalannya bilang bang. Nggak ada bertinggalnya. Gak ada pertinggalnya. Apalah tandanya kita pernah hidup di dunia ini? Karya. Jawabannya karya. Berkarya saja. Nggak soal dia besar kecil. Jangan bermimpi langsung diterima orang lain. Jangan bermimpi untuk diapresiasi orang lain. Enggak. Saya juga menciptakan lagu ini nggak berpikir ini diapresiasi oleh orang lain. Nggak pernah berpikir kalau ini akan direspon baik oleh orang lain. Dan siapa yang baru cerita ya? Ada yang baru cerita ternyata lagu Ombus Bayi Tuhan ini adalah lagu rohani yang tertinggi viewernya. Dia sudah 1 jutaan lebih. Iya, dan saya tak pernah berpikir begitu untuk sampai setinggi itu. Lagu rohani Simalungun dari semua lagu-lagu rohani yang ada. Oh iya ya, orang lain sering bilang gitu. Udah tertinggi loh, udah nomor 1-nya katanya gitu kan. Oh iya ya, gitu saja. Ya setidaknya berarti ada 1 juta orang yang pernah melihat ada lagu yang diciptakan oleh Regi. Jadi kalau mati ini intinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, sudah ada orang yang mengenal nama Hengki walaupun dia tidak pernah melihat wajahnya. Betul. Ya, terima kasih ya bang. Terima kasih bang. Sekali lagi mau meluangkan waktunya untuk kami mengerjakan tugas. Oke, buat kalian ya. Tunggu di antara kalian siapa yang punya karya ke depannya. Oke bang. Tapi ingatlah selalu rendah hati saja ya. Iya bang. Oke. Terima kasih ya bang. Selalu bang. Foto dulu kita sekali bukti.